Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faldi Ahmad Effendi dari kelas 7D. Saya akan mempresentasikan tentang magnet rezeki bab 4, yaitu kunci rahasia yang ketiga, The Power of Positive Motivation. Penjelasan dari materi The Power of Positive Motivation menuntut melakukan semua aktivitas dengan motivasi agar tidak terlalu serakah seperti kisah pria di bawah ini. Di sebuah kantor, ada seorang pria yang lembur di kantornya. Sendirian karena kesel dan raut wajahnya kosong, dia menendang mesin fotokopi dan keluar kertas dengan lubang hitam di tengahnya. Lalu dia menjatuhkan gelasnya karena penasaran, dan gelas itu menembus mesin fotokopi. Lalu dia ada ide jahat, yaitu mengambil makanan di vending machine dengan kertas itu, dan dia setelah menempelkan kertas tersebut di vending machine, dia memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut. Dan setelah mengambil makanannya, dia terlintang ide lagi, yaitu mengambil uang di berangkas. Saat dia sudah memasang kertas, dia tanpa ragu memasukkan tangannya ke dalam lubang. Setelah dia mengambil uangnya dan uangnya tidak sampai ke tangannya, dia masuk ke lubang itu. Setelah dia masuk ke berangkasnya, tanpa dia sadari, kertas yang ditempelkan olehnya jatuh dan meninggalkan pria tersebut di dalam berangkas milik bosnya. Spiritual meter. Kendaraan apapun sangat membutuhkan speedometer. Dengan alat ukur tersebut, kita bisa membuat perjalanan menjadi lebih terkontrol dan memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Bayangkan jika speedometer tidak berfungsi, tentu kita tidak terlalu berani mengendarainya pada kecepatan tinggi dan jarak yang jauh. Begitupun dengan kendaraan jiwa kita. Seyogianya kita mengetahui ukurannya agar bisa mengendarai jiwa kita mengarungi kehidupan yang lebih baik. Misalnya, ketika menghadapi orang yang membuat kita kesal dan marah, pada positive thinking, kita memaksakan diri untuk berhusnuzon menyebut bagus itu berkali-kali dan dengan positive feeling yang memosisikan jiwa kita berada di taman. Negative motivation. Negative motivation adalah sebuah kondisi ketika seluruh energi jiwa akan terhisap keluar. Energi yang dibutuhkan untuk hidup dengan penuh kebahagiaan perlahan akan hilang. Konsekuensinya, hidupnya tidak akan pernah merasa bahagia. Energi hilang, keajaiban hilang, rezeki hilang. Seseorang yang berada di zona nafsu ini tidak akan pernah bisa berpositif thinking dan positive feeling. Energi jiwa negatif ini sebenarnya bisa dinaikkan dengan kesadaran jiwa yang tinggi, mencapai kualitas hidup yang baik. Tapi pada banyak kasus, karena tidak mengetahui energi jiwa ini, sebagian besar malah memperturutkan hawa nafsunya dan akhirnya makin lama makin dalam energi negatif menguasai dirinya. Posisi-posisi jiwa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, penonjolan diri. Kondisi jiwa manusia pada level 1 ini adalah mereka yang memikirkan dirinya sendiri. Keakuan atau egoisme mendominasi dirinya, selalu ingin dipuji, selalu ingin menang sendiri, memiliki harga diri yang tinggi dan tidak mau dikalahkan. Beramal ibadah untuk dipuji orang lain atau ria. Tentu kita sudah mengetahuinya, bahwa itu akan membuat sebuah awalnya hilang, tak berbekas dan tak dianggap oleh Allah. Jika ria dalam ibadah adalah seperti itu,
tak berbeda dengan yang ada dalam kehidupan. Naik mobil agak dipuji, foto narsis agar dikomentari orang lain, sukses agar orang lain berdecak kagum. Itu semua masuk dalam motivasi saat yang ke-1 ini. Yang kedua, kemarahan. Jalan paling mudah untuk menolak keadaan yang tidak disukai adalah dengan menunjukkan rasa marah, berontak, berteriak-teriak, melampiaskan emosi terhadap hal yang tidak disukai. Merupakan nikmat tersendiri bagi mereka yang berada pada level jiwa sebelumnya. Energi jiwa habis, kebahagiaan hilang, rezeki hilang. Sebenarnya mereka yang marah ini ingin keadaan menjadi lebih baik dan sangat percaya bahwa dengan marah-marah kondisi akan berjalan lebih normal. Niatnya baik, tapi ternyata ilmu kehidupan berjalan terbaik dengan yang diyakininya. Yang ketiga, keserakahan. Siapa yang suka dengan orang yang serakah? Jawabannya tidak ada yang suka. Tapi anehnya, sejak sekolah kita dididik dengan definisi motif ekonomi yang masuk dalam energi yang ketiga ini, masih terbayang dan dalam hafalan kita. Motif ekonomi adalah modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Akhirnya, yang terjadi, semua orang melakukan hal yang sama. Produsen dengan modal yang kecil dan semangat untung yang besar melakukan berbagai inovasi keserakahan. Terkadang, dengan melabrak norma-norma yang berlaku, mengurangi timbangan, menjual hal yang tidak diperbolehkan seperti narkoba, kosmetik yang membahayakan. Yang paling penting dia mendapatkan keuntungannya sendiri. Yang keempat, rasa takut. Segala rasa takut masuk dalam level energi negatif ini. Takut mati, takut miskin, takut gagal, takut cerai, takut tidak bisa bayar hutang. Hidupnya penuh dengan kondisi ketakutan. Takut ditilang polisi, takut menghadapi tanggal tua, semua masuk di level 4. Rasa takut ini yang menghilangkan kebahagiaan. Bahagia dan ketenangan adalah rezeki terdepan. Sebelum ada rezeki apapun yang datang, ketakutan adalah penghisap energi bahagia tersebut. Ketika mempunyai rasa takut terhadap apa-apa yang ada di dunia, takut mati, takut miskin, takut cerai, takut tidak bisa bayar utang, takut menghadapi tanggal tua, takut tidak bisa makan, semua akan menghabiskan energi. Rezeki hilang, kebahagiaan pun hilang. Yang kelima, keresahan. Mengambil hak orang lain, khianat, dosa, zalim, maling, korupsi, melihat hal yang diharamkan, durhaka kepada orang tua, riba, mabuk-mabukan, berzina, membunuh, dan berbagai perbuatan dosa yang didefinisikan oleh agama merupakan penyebab masuk seseorang pada level jiwa keresahan. Cirinya adalah ketika melakukan perbuatan tersebut, hati nuraninya bergetar hebat, tanda tidak menerima. Sebagian besar manusia masih bisa merasakan getaran dosa itu, karena Allah ilhamkan kepada jiwa pengenalan akan dosa. Namun pada sebagian kecil manusia, mereka akan menghiraukannya dan menganggap angin berlalu. Mungkin sudah terbiasa melakukan hal yang demikian hingga sensor hati nuraninya sudah dikalahkan dan masuk dalam energi negatif yang lebih dalam. Keenam, apatis. Putus asa atau apatis adalah kondisi jiwa. Semua opsi solusi hidup berkah dan nyaman sudah tertutup. Pada level ini, seorang manusia sudah tidak mampu melakukan tindakan yang positif. Jikapun melakukan sesuatu, semua tindakannya dilakukan atas proses penyelamatan yang primitif dan malah menambah daftar dosa. Tindakan tidak positif itu seperti menyuap kanan kiri agar kasusnya diamankan, mempersenjatai diri untuk berjaga-jaga atau melarikan diri dari masalah. Yang ketujuh, malu dan rasa bersalah. Pada titik tertentu, putus asa yang mendalam bisa membawa pelakunya pada keinginan bunuh diri. Energi negatif yang sangat dalam di level 7 ini
memang sangat rentan melakukan hal yang sangat di luar logika sehat manusia. Jadi, jangan karena rezeki datang atau kebahagiaan yang ada masalah perasaan bersalah, malu, dan rendah diri yang menjauhkan seluruh potensi rezeki yang ada. Kondisi jiwa pada level 7 ini lebih dominan dipicu rasa malu yang tinggi karena kesalahan dan dosanya diketahui orang lain. Ketika itu yang terjadi bukannya keinginan untuk memperbaiki diri, malah sebaliknya, ingin menutupi dengan rasa bersalah yang tak ada habisnya. Yang kedelapan, depersonalisasi. Lebih lanjut dari energi negatif ini adalah titik terendah dari manusia. Dan Hazorah dan Ian Marshall menyebutnya sebagai depersonalisasi yang kurang lebih maksudnya sudah hilang sisi kemanusiaannya. Sudah tidak ada lagi menjadi manusia. Allah menyebut level ini dalam surat At-Tin. Summa rudatnahu asfala safilin. Kemudian dijadikannya serendah-rendahnya makhluk. Bukan karena tidak indah rupanya, melainkan karena jiwanya yang sudah berada pada level energi negatif yang paling rendah. Pelaku level 8 ini sudah tidak mengetahuinya lagi bahwa yang dilakukannya bersalah atau tidak. Satu-satunya standar dalam menilai kebenarannya adalah dirinya sendiri. Seluruh standar norma yang ada tidak akan pernah bisa menjadi standar yang dia tetapkan pada dirinya. Yang sering terjadi, segala dalil yang ada malah dipakai untuk memperkuat pembelaan dirinya. Sudah ketahuan salah tapi tidak mau mengaku salah. Kira-kira seperti itulah kepribadian isi hati nuraninya. Sudah tidak bisa lagi menentukan benar dan salah. Positive motivation. Positive motivation adalah sebuah kondisi ketika seluruh energi jiwa menyerap semua energi yang ada di luar dirinya. Kematangan jiwanya menuntut untuk melakukan semua aktivitas dengan motivasi yang positif. Karena positive motivation berada pada level energi paling dasar, orang yang mengamalkan positive motivation akan dengan mudah positive feeling. Jiwanya tenang, damai, bahagia, dan akhirnya akan lebih mudah juga berpositif thinking. Segala sesuatu positif di alam pikirannya, ujung dari itu semua sesuai hukum law of protection, maka itu kehidupannya pasti lebih baik. Contoh-contoh positive motivation. Yang pertama, eksplorasi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan akan pintu positive motivation ini. Di hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Membuka diri terhadap ilmu yang membutuhkan kerendah hatian untuk belajar di hadapan ilmu egoisme, keakuan, harga diri melebur dan merendah. Berkebalikan dari energi pada level jiwa ke-1 ini. Manusia yang mau belajar malah menunjuk sifat tawadhu atau rendah hati. Yang kedua, kooperasi atau sosialisasi. Kooperasi atau kerjasama orang lain akan suka dengan manusia yang rendah hati. Penghalang-penghalang rezeki yang sudah mulai mencair di tahap energi level ini karena rezeki manusia dititip di antara manusia yang lain. Ketika terjadi koneksi energi, rezeki mengalir dengan mudah di antara mereka. Kerjasama bisnis juga biasanya dimulai dari energi jiwa level 2 ini. Memilih pola bisnis dan berbagai ide-ide tertuang dalam sesi silaturahim antar mereka. Inilah kenapa Rasulullah SAW sangat memuliakan aktivitas jiwa di level 2 ini. Di hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, kekuatan dari dalam. Level 3 ini berkebalikan dari level 3. Jika di level 3 keserakahan adalah motif yang melandasi banyak manusia melakukan aktivitas kehidupan, manusia di level 3 ini mengandalkan kejujuran sebagai roh bagi kebahagiaan hidup di dunia. Keuntungannya bukan diukur dari mendapatkan materi yang banyak, uang yang berlimpah, sukses ujian tanpa mencontek. Tapi bagi manusia di level 3 ini,
Keuntungan didefinisikan sebagai terjadinya energi positif jiwa untuk mendatangkan rezeki berlimpah untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Yang keempat, penguasaan. Jika energi jiwa yang positif terus digenjot menuju level 4, terjadilah fase penguasaan. Penguasaan terhadap apa? Tentu, penguasaan terhadap energi positif. Sampai di titik ini, energi positif sudah besar sekali. Kekuatan magnetnya menarik semua energi di sekelilingnya untuk terciptanya keajaiban. Ciri dari pribadi di level 4 ini adalah keridhaan yang amat tinggi terhadap yang terjadi pada kehidupannya. Yang kelima, generativitas. Level ini adalah perlambangan terciptanya keajaiban. Saat pribadi level 4 konsisten dan istiqomah, maka malaikat yang menjadi pembawa kabar gembira datang kepada mereka, mempersembahkan rezeki. Di Quran surah Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun pada mereka dan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kesimpulan dari The Power of Positive Motivation. Motivasilah orang lain dan diri sendiri agar hidup tenang dan damai tanpa ada masalah. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.